Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UI Watch. Kebetulan di samping saya ada Bung Indra yang pernah kuliah di IPB, Bang. Iya dong, Institut Pertanian Bogor. Ya nggak usah diulang-ulang lah. Ya nggak, aku ulang dong karena itu fakta. Oke. Supaya orang tahu kan, semua belum tentu orang pada tahu. Beliau ini adalah pejuang dulu. Pernah masuk penjara juga. Nah, tapi sekarang masih aktif mengkritisi pemerintahan sekarang. Kenapa demikian? Agar anak cucu kita tidak menjadi budak di negeri sendiri. Ya Bung ya? Ya, kira-kira begitulah. Saya sendiri Buyung Ishak dari UI Watch. Oke Bang, gimana ceritanya mengenai Prabowo nih, kondisi situasi sekarang? Ya sampai sekarang aman-aman aja kan. Aman? Aman-aman. Kalau saya nggak bisa bilang aman. Kenapa? Saya baca YouTube, ngeri kali baca YouTube. Ada paranormal ngomong, katanya Prabowo akan jatuh sekarang. Paranormal loh, kaget saya. Terus kalau jatuh Prabowo, dijatuhin ya, siapa jadi presiden? Nah menurut si paranormal siapa? Hah? Pokoknya dia nggak ngomong itu, tapi menurut teman-teman, ya teman-teman aktivis, ya termasuk para mantan jenderal, dia nggak mau. Kalau secara legalitas, yang jadi presiden itu seharusnya Gibran kan? Iya. Setuju nggak Gibran presiden? Ya bagaimana kita mau Kalau setuju? ngomongnya lama, iya setuju apa enggak gitu? Ya nggak setuju lah. Nah, udah, terus silakan ngomong. Ya jangan Gibran lah. Secara legalitas dia dong. Presiden jatuh, wakilnya naik. Ya kita harus berontak semua gitu aja. Berontak, Ya, emang kan? punya apa? Sekarang berontak kalau nggak ada senjata, Ya nggak usah pakai senjata, pakai apa? pakai mulut. Pakai mulut. Siapa yang mau dengar? Ya kalau begitu kita cari yang lain lah, jangan Gibran lah. Tapi gimana lagi caranya? Ya kalau teman-teman minta ya jangan Gibran. Kalau nggak salah dulu ya, informasi yang kita dengar itu sebenarnya Prabowo ini dia menangnya itu karena permainannya Jokowi. Ya, Ya. itu sih semua tahu lah. Tahu ya. Jadi ngeri-ngeri sedap nih dengar ceritanya. Iya. Bahwa angkanya dibalik-balik sehingga dia menang. Dari 2014 kan sudah begitu. Ya. Bahkan dari zamannya SBY kedua itu sudah begitu. Sudah curang. KPU itu sudah diatur. Oke. Iya kan? Jadi Republik ini secara struktural udah lah ya. Sudah dipegang dalang. Dalang. Siapa dalangnya nih? Dalangnya itu banyak banget. Banyak. Ya. Banyak. Tapi sumber utama dalangnya mungkin cuma satu kali. Siapa tuh? Ya globalis, kapitalis global. Oh. Gitu. Tapi yang bermain siapa di Indonesia? Yang bermain banyak. Siapa aja? Mulai kira-kira? semua presiden sejak reformasi bermain semua. Bermain semua. Jadi negara ini nggak sehat dong. Bukan cuma nggak sehat, sudah rusak dari awal. Sejak Undang-Undang Dasar 45 asli di apa istilahnya dirubah oleh Amin Rais, nah itu sejak itu semua sudah kacau. Kacau balau ya. Karena Undang-Undang Dasarnya sudah kacau. Gitu. Masa dalam Undang-Undang Dasar nggak ada satu bab kosong sama sekali, nggak ada isinya. Bab 4. Coba lo lihat Undang-Undang Dasar Kecilik 45. kali tuh. Sekarang kan orang main komputer. Kalau zaman kita kan ngetik tuh, bikin skripsi ngetik pakai kalau salah tip X. Kan kalau sekarang kan ke-delete tuh gampang banget. Nggak tahu, tapi istilahnya bab 4 itu kosong. Kosong. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu kosong, baru bab 5, bab 6. Wah. Coba lo lihat di Undang-Undang Dasar 45 yang baru. Dan semua itu gue sebutnya palsu gitu. Karena isinya tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 45 yang benar, yang asli. Kalau misalnya gini, lo punya mobil Toyota, ya, isinya bukan Toyota mesinnya, itu
Ternyata benar apa enggak? Oh, gue dulu pernah kerja di Chevrolet, ya. Memang sekarang modelnya begitu. Chevrolet itu gue kaget juga. Jadi tidak utuh semua buatan dia. Contohnya yang spin yang dia buat. Tapi selama itu yang ngeluarin Chevrolet, Ya. itu nggak masalah. Tapi kalau mesinnya itu ditambah-tambah diganti-ganti, tambah yang lain lagi bagaimana? Itu begitu Setelah sekarang. dijual. Chevrolet itu begitu. Yang saya kerja ya. Jadi AC-nya dari Jepang. Makanya begitu keluar itu dijual utuh kayak begitu, itu Chevrolet tetap Ya, disebutnya mereknya kan. Chevrolet. Iya. Gitu maksud gua. Udah dijual nih, ya kan, udah jadi Chevrolet, dimasukin ke pabrik lain lagi atau pribadi gitu kan, dibongkar, itu bukan Chevrolet lagi dong namanya dong. Palsu namanya udah kan. Oke. Apa nih jalan keluarnya? Kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Saya setuju banget itu. Tapi dengan situasi dan politik, dengan undang-undang itu bahwa yang berhak memilih presiden itu, ya, melalui pemilu, ya, dan itu adalah yang mengusungkan siapa calon presiden itu adalah partai. Sedangkan partai kan tahu sendiri. Iya kan kita udah pernah ngomong, Oh. nggak usah kita omongin lagi partai sih, bubarin itu aja. Oke, dibubarin. Bisa. Ya harus bisa lah. Berani. Kalau enggak, ya harus berani lah. Kalau enggak ya begini terus kita. Oke, kita ini kan udah tua-tua nih. Siapa yang kita harapin bisa merubah itu? Apa melalui revolusi? Ya, Kalau kelihatannya soal harus. omon-omon, kita udah berkali-kali, ratusan kali ke Iya, DPR. Ya, nggak ada yang berani ketemu kita. Ada sih PKS pernah ketemu kita. Yaitu siapa tuh yang lupa saya deh. Pernah juga ketemu berkali-kali kita. Sekarang menurut lo siapa ganti Prabowo kalau dia turun? Kan Gibran kita nggak suka, rakyat nggak suka, semua nggak Bukan suka. nggak suka, dia nggak memenuhi syarat, Oke, ya. nggak memenuhi syarat, Oh, ya kan? Satu, Nah, siapa memenuhi syarat kira-kira? ya mungkin kok yang calon kemarin aja seharusnya menang Anies, ya Anies aja maju. Ya, oke, Anies yang maju. Nah, Boleh. ya kan, supaya pendukungnya Anies juga merasa ini. Kalau jejak langkahnya Anies sih kalau lihat di Gubernur DKI sih bagus, Bagus, ya. ya. Gue sepakat itu bagus. Ya, tapi kita nggak tahu lah Anies sekarang tuh kayak apa, kita nggak tahu. Dia nggak punya partai politik. Ya, itu satu kan. Anies ini nggak punya partai politik, jelaskan. Pendukungnya, gua nggak tahu sekarang apa masih solid apa enggak juga, gua nggak tahu. Ya kan. Nah, yang paling penting adalah bahwa penguasaan terhadap rezim, terhadap undang-undang, terhadap lembaga-lembaga kenegaraan itu kan bukan ada di siapa-siapa kecuali di oligarki. Oh, Si Anies mau ngapain ya? ya sekarang itu yang bisa jadi presiden yang gue lihat itu harus bisa jadi boneka. Prabowo itu padahal tentara loh, Kopassus, jenderal, Iya. tapi kok bisa takut sama Jokowi? Ya karena dia sesama boneka. Ini menurut saya nih, ngomong-ngomong sama teman-teman, bahwa kalau Prabowo berani aja, ngusir itu, Udah berapa tahun yang lalu ngomong Prabowo itu harus jadi pemimpin revolusi baru ini selesai. Tapi dia kan nggak berani. Nah, itu sekarang kenapa? sekarang Anies lah kita jadiin pemimpin revolusi. Berani nggak dia? Anies juga susah. Nah, Dia kalau saya lihat sih ya mungkin untuk kemampuan ya, saya nggak anu lah ya. Buat kalau dalam situasi damai Anies terpilih itu bagus, bisa. Tapi kalau harus melalui revolusi, emangnya lo yakin Anies bisa? ya itu kita ragu lah ya. Tapi kita harus berharap lah. Jangan sampai negeri ini rame terus. Berapa presiden sudah maju nih,
Tapi nggak mulus semua tuh. Soekarno dikup oleh tentara, ya. Oleh Amerika. Oh, iya. Ya dalangnya Amerika lah ya. Kita tahu semua itu. Dan tuh Soeharto mahasiswa. Dalangnya siapa tuh? Amerika juga. Amerika juga. Kalau Habibie? Amerika juga. Amerika juga. Kalau Megawati? Amerika juga. Amerika juga. Lewat Amin Rais. Habibie? Sama. Sama. Jadi ya apa? Kita punya. Dia kan harus cari boneka yang betul-betul nurut sama dia. Ya. Sama mereka. Kasihan ya Indonesia ya. Kasihan. Kasihan. Jadi berarti kita tutup aja ini. Udah nggak ada gunanya lagi podcast. Gua setuju juga. Ya kan capek-capek kita berbusa-busa. Ya kan orang dengerin. Ya, siapa suruh capek? Kan gitu. Jangan capek lah berjuang. Oh, Jangan-jangan- masih dibutuhin loh ngomong. Jangan-jangan si Anies di belakangnya Amerika aja lo tahu apa enggak? Nah. Kan nggak tahu kita. Oke. Kalau dia juga di belakangnya Amerika ya Selesai udah kan Selesai. semua. Siapapun yang jadi itu boneka kan begitu. tapi ini kan baru berandai-andai kan. Kalau gua kayaknya nggak berandai-andai. Oh. Kan jelas Anies itu katanya anak Abah. Kan gitu. Nah, gue juga di Republik ini kan Abah itu udah mulai digoyang-goyang kan. Ya. Abah berani, tapi untuk mimpin revolusi juga kayaknya nggak berani. Nggak berani. Mereka mikir lah. Ya. Ya. Yang berani mimpin revolusi siapa nih? Siapa? Sidul lah tuh. Sidul. Oh, sama ini nih berdua nih. Basit nih. Iya. Dia orang militan ini. Ya, betul. Sidul boleh. Boleh dulu lah. Kan banyak Anak ilmunya sekolahan. dia. Oh. Bukan dulnya itu anak sekolahan, bukan. Dul anak sekolahan wakil ini kayaknya. Nah, jadi sekarang kesimpulannya, tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang berani mimpin revolusi. Ya kan, termasuk si yang kita andelin lah, Nurmantio lah, nggak berani juga ya kan? Ya kan? Iya. Mantan Panglima. Terus siapa lagi kita harap? Anies nggak bakal juga lah, berani lah. Kelemar-kelemar ya kan, sekalipun dia pinter dalam menjadi pemimpin gubernur waktu kemarin ini kan, Ya. kita anggap bagus lah, Bagus. hasilnya bagus Positif. sampai sekarang. Tapi kan dia cegat-cegat juga oleh sesama boneka. Ini sebetulnya perebutan sesama boneka untuk mengabdi kepada tuan-tuannya. Terus posisi oligarki gimana nih di sini? Para Ya elit, itu, oligarki ini ke tangannya kapitalis global. Pak. Oh. Jadi harus lahir orang kayak Ken Arok. Nah, itu baru jadi. Tunggul Ametung gitu. Nah, Tunggul Ametung yang dibunuh. Ya. Kalau sekarang Tunggul Ametungnya Prabowo lah kan. Oh, gitu. Jadi Gitu. jangan sampai lah Prabowo dibunuh. Nah, itu. Jadi Prabowo kalau bisa nih dalam 3 tahun yang akan datang ini kan tinggal 2 tahun lah ya. Itu semua menteri itu dikurangin. Nyampe apa 2 tahun dia? Ya kita minta lah. Ya berdoa aja supaya yang 2 tahun ini itu orang-orangnya Jokowi itu disingkirin semua. Itu kan penjilat koruptor semua tuh. Bangsat kalau saya bilang. Ngapain dia duduk di situ makan uang pajak kita? Lu makin ngomel, Apa yang dikerjain? makin ngomelin Jokowi, makin tenar ya, tahu nggak? Nggak apa-apa dia tenar, dari dulu udah tenar. Kalau tenarnya positif nggak apa-apa. Ini tenarnya karena korupsi, ya, karena utang, karena nipu, ya. Ya, jadi sekarang pertanyaan siapa? Kalau Nah si itu saya pernah nanya tuh, ngomong-ngomong sama para aktivis dia tuh, para mantan jenderal. Oke, apa Bapak Jenderal saya bilang. Saya tanya nih sama siapa yang Jenderal Kopassus itu, narko. Sunarko, apa narko lagi Jerman. Siapa nih kira-kira kalau si ini tumbang? Ada katanya. Banyak lah tuh yang ngomong termasuk Marwan Batubara. Ada, pokoknya ada aja. Siapa? Nah kan kita nih udah tua-tua nih.
Dia tuh udah ya kayak Sunarko, dia udah nggak punya pasukan lah ya. Kalau Marwan Batubara ngomongnya, pokoknya kalau udah ngomong Jokowi negatif. Pengusaha sekarang ini apa sih yang dilakuin? Saya setuju. Saya sependapat misalnya. Nah terus yang Pak Narko omongin ini siapa? Dia nggak mau kasih tahu. Jadi teman-teman nggak mau kasih tahu. Pokoknya ada. Kalau dia muncul aja nggak berani, apa yang lu andelin? Bukan dia. Kan gini, kalau para jenderal yang kumpul sama kita itu kan juga banyak introspeksi diri. Kalau udah introspeksi diri. Sekarang gini, ini jenderal banyak nih. Kan jagoan-jagoan dulu Iya. nih. Dia punya tokoh satu yang bakal dimunculin nanti. Nah sekarang aja nggak berani muncul dia. Bukan. Kalau dia muncul nih, tanggapan saya barangkali baru dia muncul dibunuh. Ya nggak apa-apa, itu pemimpin revolusi namanya. Sia-sia dong perjuangan. Belum tentu. Emangnya pasti berhasil dibunuh? Ya. Kalau gagal dibunuh, wah itu langsung rakyat semua dukung dia. Lalu dia kalau dia udah mati, revolusi apa itu lagi? kan kalau mati, lo pastiin dia mati. Ya, kalau udah dibunuh kan berarti mati. Nasib. Belum tentu. Wasit bilang nasib. Belum Padahal kita bukan bicara nasib dia, nasib bangsa Bukan, ini. maksud gua itu kan belum tentu dibunuh. Iya kan? Pertama, kalau dibunuh nggak gagal, Gatot Nurmantio aja nggak berani. kayak di Filipina dulu. Gimana ceritanya? Filipina lain. Bangsa kita ini bukan bangsa pembunuh. Di mana-mana semua juga Kalau ngomongnya Filipina itu lain. nggak ada cerita. Dia punya pasukan sendiri. Para menteri, punya pasukan, dipersenjatain. Kita apa kalau nggak polisi sama tentara nggak punya senjata? Gimana? Dulu revolusi kita pakai senjata. Hah? Dulu didukung rakyat. Sekarang kan kita terpecah, ya. Itu aja nih mahasiswa demo. Kasihan saya lihat mahasiswa kemarin saya ketemu BMUI itu ya, kebetulan kita ada pengajian. Kok turun sporadis begitu? Bang katanya, dari Depok ke sini itu udah butuh ongkos bang. Udah gitu naik kereta dijegat, naik angkot dijegat. Nggak semua tuh yang nyampe ke sana. Tuh satu. Yang kedua katanya, kita nggak didukung 100% sama UI. UI itu nggak berani, ngeri sedap juga dia. Jadi kalau dulu zaman kita rektor tuh kasih makan, kasih transport, ya. Oke, yang bisa naik cewek-cewek naik bus, yang laki jalan kaki, kan gitu. Kalau sekarang mana bus UI itu keluar? Enggak. Apa keluar dana dari UI? Kalau dulu rektorat. Jadi gimana terus? Ya makanya ini kita harus bukan panasin ya, menghimbau lah supaya Prabowo itu sadar. Itu udahlah nggak ada gunanya lah. Jadi mungkin anak-anak muda ini nih yang disuruh bikin grup-grup diskusi kayak kita dulu lah mulainya. Grup diskusi kelompok-kelompok kan, lalu mereka bergabung bersatu bersama gitu aja. Yang ini biarin aja sampai mereka mati semua. Tim mahasiswa juga pecah. Ya. Zaman sekarang ini bukan kayak zaman kita dulu. Zaman sekarang itu bicaranya duit. Dia kan bikin demo nih. Selalu ada itu namanya demo bayaran. Ya, kalau dia nggak dapat orang-orang jagoan, dia bawa orang sekampung. Ya, orang kampung dia bawa ikut demo, padahal ditanya kamu ngapain di sini? Enggak, saya cuma udah banyak ceritanya itu. Ya. Udah banyak. Kayak kan? dulu ada UI mana namanya? UI Cibitung. UI pokoknya UI di kampung gitu kan. Ya udah banyak lah cerita itu. Jadi gimana kita? Sekarang berarti berdoa aja tinggal. Enggak juga. Kita doa jalan, berjuang jalan ya. Kita ngomong aja seperti apa ini. Kenapa? Supaya masyarakat tahu bahwa negara ini tidak dalam baik-baik saja, kan gitu Bung. Setuju ya? Apalagi Bung Indra bekas aktivis yang udah ditahan. Dulu diampunin kan tahannya kan? Enggak. Jadi menjalankan wah kan nggak ada diadili, nggak diapain. Ditahan doang. Tangkap penjara udah. Ya. Gua kabur, tangkap lagi penjara lagi tempat lain kan di CPM. Jalan Tapi Jawa. untung nggak dibunuh ya?
Ya kalau dibunuh berarti lo nggak ngobrol Iya gua enggak, dong maksud sekarang. gua enggak gua tembak lu, enggak ngomong gitu dia. Ada, kalau Ada. ngomong gitu aja sih ada lah. Ada. Gua kejar lu, kalau lo kabur juga gua kejar. Emang benar, gua kabur dikejar. Dapat lagi. Ya udahlah. Saya sih salut aja kalau dikasih umur panjang sama Tuhan ya. Supaya bisa ngomong gitu. Alhamdulillah. Iya. Kan negara ini kan bukan punya kita aja. Punya anak cucu lu sekarang. Dulu betul. Negara ini punya Allah. Oh, gitu. Jadi kita Iya. berdoa kepada Allah supaya dia menetapkan seseorang yang diridhoi dia untuk memerintah negeri ini. Udah. Gitu aja. Jadi negara ini Ya. Kekuasaan ini kan punya Allah. Kekuasaan di dunia, di negara ini juga punya ya, Allah. semua juga orang tahu itu. Nah iya. Sekarang kita minta sama dia gitu aja. Ya. Jangan minta ke yang lain. Oke. Saya rasa Cukup kan? cukup ya. Itu Bang Dul sama Basit udah suruh kita stop. Kita masih mau nyanyi, dia stop. Padahal nyanyi kan indah nih. Tapi ya udahlah. Mungkin bincang-bincang gini Ya. ada manfaatnya. Nanti cari topik yang lebih Nah, panas gitu kan. Nah, gitu. Oke, Ini terima kasih. ya jadi nggak mendadak gitu Ya, kan. terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1